Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama dan NIM dari kelompok kami. Solihin dengan NIM 1221079, Syekh Aryansah dengan NIM 122100841, Pamungkas dengan NIM 122100935, Maulana Aditya Pratama dengan NIM 1221078, Siti Nuraisah dengan NIM 1221093. Tugas kami bertemakan aplikasi basis data database rumah sakit. Next. ERD adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data, dan untuk menggambarkannya digunakan notasi dan simbol. Next. LRS adalah representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas, menentukan kardinalitas jumlah tabel, dan Fourier key atau FK. Skema pada database atau LRS berdasarkan entity relationship diagram, yaitu jika relasinya satu ke satu, maka Fourier key diletakkan pada salah satu dari dua entitas yang ada atau menyatukan kedua entitas tersebut. Next. Spesifikasi file. Yang pertama, spesifikasi file admin. Terdiri dari nomor, elemen data, nama pilot, tipe, size, keterangan. Yang pertama ada ID admin dengan pilot. Nama pilotnya ID_admin dengan tipe INT dengan size 4 dan keterangannya primary key. Dan yang nomor kedua ada nama admin dengan nama pilot, nama admin dengan tipe partial dan size 35. Dan nomor 3 ada nomor telepon dengan nama pilot, nomor NO_TLP dengan tipe partial dan size 15. Next. Dan selanjutnya ada spesifikasi file pendaftaran. Sama dengan di atas, masih terdiri dengan nomor, elemen data, nama pilot, tipe, size, keterangan. Next. Dan di sini ada spesifikasi file pasien. Dan di sini masih mirip seperti yang di atas, masih ada nomor, elemen data, nama pilot, tipe, size, keterangan. Next. Dan di sini masih seperti yang di atas, ada spesifikasi file dokter dengan nomor, elemen data, nama pilot, tipe, size, keterangan. Next. Dan spesifikasi file obat. Di sini masih terdiri dari nomor, elemen data, nama pilot, tipe, size, keterangan. Next. Spesifikasi file pemeriksaan. Di sini masih ada nomor, elemen data, nama pilot, tipe, size, keterangan. Dan nomor 6 itu masih beda dengan biaya pemeriksa, biaya selanjutnya ada penggunaan perintah SQL. Yang pertama, masuk ke dalam command prompt dan masuk ke dalam MariaDB dengan perintah exam/mysql/bin/mysql.exe /root. Next. Yang kedua, buat sebuah database dengan nama DB rumah sakit, kemudian tampilkan seluruh database yang ada.
dengan perintah create database rumah sakit. Dan untuk menampilkan database-nya kita menggunakan perintah show database. Next. Dan untuk mengaktifkan database rumah sakit kita menggunakan perintah use rumah sakit. Next. Untuk selanjutnya kita akan membuat tabel. Yang pertama di sini ada tabel admin dengan cara membuat create tabel admin. Kemudian di dalamnya terdapat ID admin, nama admin, nomor telepon, dan primary key ID admin. Selanjutnya kita masuk ke tabel pendaftaran. Kemudian kita akan membuat tabel pendaftaran dengan cara create tabel pendaftaran. Di dalamnya terdapat nomor pendaftaran, tanggal pendaftaran, ID admin, ID pasien. Next. Selanjutnya tabel pasien dengan cara create tabel pasien. Di dalamnya terdapat ID pasien, nama pasien, alamat, nomor HP, dan next. Selanjutnya tabel dokter. Kemudian kita akan membuat tabel dokter dengan cara create tabel dokter. Di dalamnya terdapat NIP dokter, nama dokter, alamat, nomor telepon. Next. Selanjutnya tabel obat. Dengan cara create tabel obat. Di dalamnya terdapat kode obat, nama obat, jenis obat. Next. Tabel periksa. Dengan cara create tabel periksa. Di dalamnya terdapat ID periksa, ID pasien, NIP dokter, tanggal periksa, kode obat, dan biaya. Next. Tampilkan struktur tabel masing-masing yang telah dibuat. Struktur tabel admin, struktur tabel pendaftaran, struktur tabel pasien, struktur tabel dokter, struktur tabel obat, dan struktur tabel periksa. Kemudian isi beberapa tabel dengan record sebagai berikut. Di sini kita akan menampilkan keseluruhan dari tabel admin dengan cara DSC admin. Kemudian tabel pendaftaran dengan cara DSC pendaftaran, tabel pasien dengan cara DSC pasien, dokter dengan cara DSC dokter. Next. Kemudian obat di sini dengan cara DSC obat dan tabel periksa dengan cara DSC periksa. Next. Selanjutnya di sini kita mengisi tabel admin. Untuk mengisi tabel admin kita menggunakan query insert into, karena yang diisi tabel admin jadi query-nya adalah insert into admin. Untuk menampilkan keseluruhan tabelnya kita menggunakan perintah select from. Karena tabelnya admin, jadi perintahnya adalah select from admin. Selanjutnya mengisi tabel pendaftaran. Masih dengan query yang sama menggunakan insert into. Karena dia tabel pendaftaran, jadi menggunakan insert into pendaftaran. Untuk menampilkannya menggunakan select from pendaftaran. Selanjutnya tabel pasien, menggunakan query insert into pasien, dan untuk menampilkannya menggunakan select from pasien. Selanjutnya tabel dokter, insert into dokter, untuk menampilkannya select from dokter. Selanjutnya obat, query-nya insert into obat, untuk menampilkan tabelnya select from obat. Selanjutnya tabel periksa, menggunakan query insert into periksa, untuk menampilkan keseluruhan tabel menggunakan select from periksa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tampilkan isi record tabel periksa dengan NIP dokter 2203. Yang pertama kita pilih select, terus bintang from periksa, where,
NIP dokter sama dengan 2203, maka akan keluar NIP yang sama persis 2203. Kemudian tampilkan isi record tabel periksa dengan biaya di bawah 50.000. Yang pertama select bintang from periksa where biaya kurang dari 50.000, maka akan tampil tabel biaya yang kurang dari 50.000. Next. Tampilkan isi record tabel periksa dengan mengurutkan secara descending berdasarkan tanggal periksa. Pertama, select bintang from periksa, order by tanggal periksa, maka akan tampil semua isi rekodnya mengurut secara descending. Yang ke-10, tampilkan isi rekod dengan perintah left outer join. Yang pertama, select bintang from pasien, kemudian left join periksa on pasien ID, pasien sama dengan periksa titik ID pasien, maka akan tampil left joinnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.